Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Bekti Harjo akan menemani kalian ke depannya bersama ngobrol pintar. Saya rekan deket Rangga Pamungkas, biasanya dipanggil rekan Angga. Di sebelah saya Mas Rudi. Mas Rudi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan di bulan Ramadan. Yang mana akhir-akhir ini banyak pemuda atau pelajar yang bermasalah atau masih bingung tentang Ramadan ini. Kadang ada yang satu hari itu full tidur. Itu seperti apa tanggapannya nanti? Bagaimana, Mas? Kira-kira ada pemuda ya, dia itu niat berpuasa, tetapi di pagi harinya sampai sorenya itu kegiatannya tidur terus. Nah, itu apakah dapat pahala atau gimana gitu? Nah, bisa dipaparkan, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Dekret Angga ya. Ya. Tentang permasalahan tadi ya, kebanyakan orang itu memang bulan puasa itu suka tidur ya, suka berleha-leha, dan banyak juga yang scroll kan. Iya, banyak sekali. Memang itu enak sekali ya. Bulan puasa itu enak sekali. Wah, ini scroll tidur kan. Tahu-tahu terus adzan maghrib kan gitu. Oke, baik, kita ulas ya secara satu persatu ya tentang suka tidur atau suka scroll. Jadi untuk kebanyakan orang yang suka tidur atau banyak suka scroll itu, yang pertama itu tergantung nanti niatnya. Satu adalah niat. Jadi inna amalu biniat ya. Inna amalu biniat atau likulli manawa. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya itu nanti tarkul ma'asi atau meninggalkan maksiat, itu tentu baik ya. Kemudian kalau memang itu dia melanggar maksudnya melanggar syariat, yaitu di full tidur, tidak sholat, tidak apa kan itu kan. Nah, itu nanti juga melanggar ketentuan syariat itu sendiri, dan itu tidak baik, tidak bagus. Kemudian yang nomor dua itu memang sifat naluri basyarih manusia itu cenderung suka untuk bersenang-senang, cenderung suka untuk ria-rio lah ya, itu istilahnya. Itu ada istilah bahwasanya Imam Ghazali sudah menerangkan itu ya, bahwasanya manusia itu mempunyai 3 sifat kan. Yang pertama adalah sifat setan. Tentu ini jelek ya. Bisa dipotong Mas ini, Mas. Ya, silakan. Kalau sifat setan, katanya anak-anak ya, teman-teman saya yang latar belakangnya itu orang awam lah. Katanya itu setan dibelenggu atau tidak ada setan sama sekali. Nah, kenapa kok banyak pernyataan setan itu masih ada di bulan puasa? Nah, ini maaf dipotong, Mas. Memang setan itu dibelenggu ya. Iya. Akan tetapi itu kadang manusia jadi setan sendiri kan gitu. Iya. Jadi manusia itu kadang jadi setan sendiri. Memang setannya dibelenggu, tapi kadang sifat manusia itu melebihi setan sendiri. Iya. Seperti itu. Baik, kita teruskan lagi ya. Siap. Imam Ghazali. Yang nomor 1 adalah kesetanan, yaitu manusia mempunyai sifat setan, yaitu dia sering melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya suka adu domba, terus suka menggunjing, kemudian suka menggibah atau yang lainnya ya. Kemudian manusia mempunyai sifat lagi nomor 2, yaitu adalah sifat hewani.
sifat hewani. Berarti yang pertama tadi sifat kesetanan, sekarang hewani. Yang kedua adalah sifat hewan. Dicatat teman-teman. Sifat hewan ini ya, kita tahu bahwasanya hewan itu, kita lihat dulu hewan itu sukanya kan makan aja. Kalau sapi ya ini makan aja kan gitu kan. Nah, terus ya juga tidur juga kan. Kemudian terus ya banyak hal-hal yang hewan itu yang itu cenderung untuk bersenang-senang saja. Kemudian yang nomor 3, manusia mempunyai sifat yaitu malaikat. Nah, ini kalau nanti mempunyai malaikat ya, pasti itu dia akan taat karena memang malaikat sendiri itu kan tugasnya adalah taat kepada Tuhannya. Tuhan. Nah, jadi sering berzikir, terus sholat, apa itu adalah berarti orang itu mempunyai sifat malaikat. Nah, yang ketiga itu ya, kalau bisa dikendalikan maka orang itu akan dikatakan sukses, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi seperti itu tanggapan saya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau bisa kita itu kalau di bulan puasa itu harus dijaga sifatnya. Lalu lagi Mas atau Kang Rudi, setelah tadi sudah dipaparkan banyak, tapi kenyataannya itu teman-teman itu masih mager dalam melaksanakan puasa ini. Bagaimana tips untuk apa ya? Untuk meningkatkan keimanan kita dalam melaksanakan puasa ini. Nah, banyak sekali sekarang pelajar itu kalau puasa tidur terus. Nah, bagaimana apa ya tips? Nah, tips dan trik dan solusi. Nah, ya. Itu kalau tipsnya juga tadi ya kebalikan dari tadi yang disebutkannya. Yang pertama nanti itu kan mungkin nanti diisi dengan membaca Al-Quran ya, diisi dengan zikir atau dengan hal-hal baik, sedekah. Kalau memang bulan Ramadan itu adalah Syahrul Al-Quran ya, Syahrul Ramadan dan Syahrul Al-Quran. Jadi banyak dilanggengkan Al-Quran itu yang pertama. Siap. Yang nomor 2 nanti menjauhi hal-hal yang tidak yang manfaat. Ya. Misalnya tadi scroll Yeah. Scroll saja. Kalau itu manfaat ya nggak apa-apa. Kalau ada manfaat scrollnya itu, misalkan nanti scrollnya apa, melihat dakwah gitu ya. Dakwah gitu ya, itu menjadi baik. Gitu ya teman-teman. Berarti ya masih boleh lah scroll, asalkan itu manfaat lah. Itu di antara tipsnya begitu Mas ya. Kemudian lagi nomor 3 nanti suka membaca buku apa saja ya, baik itu novel atau apa, motivasi, nggak apa-apa. Nanti biar menambah ilmu pengetahuan. Karena memang kita harus bulan Ramadan ini adalah seperti diibaratkan bulan madrasah bagi kita atau sekolahan di mana kalau kita lulus di sekolah itu berarti nanti kita sukses. Jadi masuk 30 hari kan. Iya. Jadi kebiasaan orang nanti dibangun 30 hari. Jadi kalau orangnya itu kebiasaan itu baik dan lulus di 30 hari ini di Ramadan, maka dia seterusnya akan baik. Oh gitu ya. Ini baik sekali teman-teman ya. Nah, Kang Rudi ini menggambarkan atau menganalogikan bagi tips bagi kita pelajar. Nah, kalau mau sukses, mau lulus, sampai di sekolah itu harus sungguh-sungguh lah. Kalau sekolah harus sungguh-sungguh agar apa? Agar kita bisa lulus dengan sempurna, dengan baik. Nah, begitupun puasa, kalau sampean sekolahnya nggak tenanan, nah, itu ya bakal berpengaruh pahala puasanya sendiri itu. Betul. Nah, ini lagi Mas, ini lagi-lagi seru nih bahas tentang puasa ini. Biasanya itu teman, ini sangat mempengaruhi puasa. Contoh ada orang, dia itu niat banget atau niat untuk melaksanakan puasa full 30 hari. Akan tetapi di tengah jalan, ada temannya yang menginfo biasanya, ayo ke sana, ayo ke sini. Entah itu, saya nggak mau seuzon ya, entah itu mau ke warung mana, A, B. Nah, itu bagaimana untuk gimana ya,
menolaknya tapi secara halus. Nah, atau baiknya itu yang ngajak itu kita rangkul agar mau berpuasa full 30 hari. Nah, itu bagus itu. Bagaimana? Oke, menanggapi tentang pertemanan Iya, ya, ya pertemanan. Jadi memang pertemanan itu adalah suatu yang keniscayaan atau sesuatu yang tidak mungkin kita lepas ya. Karena teman itu mempengaruhi hidup kita. Jadi karena teman, misalnya nanti ya kalau teman kita suka membaca, Ya, maka kita akan ketularan apa istilahnya Indonesianya ketularan apa? ya ikutlah. Ikut ya, Ikut. ikut andil untuk membaca. Kalau teman kita suka nge-game, pastinya juga akan nge-game. Suka nge-scroll, pastinya juga nge-scroll. Karena teman itu juga salah satu pengaruh dalam hidup. Nah, dipilih-pilih teman, pilih-pilihlah teman yang baik seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus memilih teman yang bagus lah kalau bisa. Tetapi kalau bagaimana cara apa ya merangkulnya itu loh. Yang susah itu kan di situ nih, di situnya itu yang merangkulnya. Untuk merangkul agar kita tidak terjebak Iya. ya, terjebak dari Kalau bisa dijak yang ya, itu dijak. temannya Jadi, diajak. kalau merangkul itu nanti kita harus punya prinsip ya, harus punya prinsip bahwa saja apa yang kamu lakukan itu nanti sebuah inovasi atau prinsip hidup bahwasanya ini adalah benar. Maka kalau kita mempunyai prinsip hidup, maka dia tidak akan goyah seperti itu. Jadi ketika ada teman yang info-info, ayo rek, awan-awan rene nang warung. Nunggune warung sing terpalan. Di Ya. warung yang ada terpalnya Nah, biasanya iya, kan iya, gitu. iya, Ada biasanya. satunya kan. Nah, itu bagaimana? Ya gitu kalau dia teguh ya, teguh punya prinsip, misalnya dia punya prinsip bahwasanya apa yang dilakukan itu baik dan benar, dia tidak akan goyah seperti itu. Maka banyaklah membaca, nomor satu. Nomor dua adalah banyaklah mengaji. Nah itu dua rumus itu harus dipegang erat biar tidak goyah dengan hal-hal yang tipuan-tipuan luar seperti itu. Seperti itu ya. Jadi teman banyak sekali ya tips dan triknya untuk teman-teman yang masih digoda teman-temannya untuk diinfo kemana-kemana. Itu tadi tipsnya didengarkan lagi baik-baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi itu ya masih seputar puasa lagi. Kita itu kan pelajar pasti banyak apa ya pertanyaan-pertanyaan yang dimana orang itu kan awam. Kalau ingin apa ya ingin memulai diri lebih baik lagi, itu dari mana stepnya? Kan kadang-kadang itu gini, ini fakta ini. Teman-teman yang jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari teman-teman yang soleh, itu malu kalau mau mendekat ke orang soleh atau ke orang yang latar belakangnya itu pondok pesantren atau orang yang ngajinan. Nah, itu bagaimana itu? Sangat penting itu. Menanggapi tentang itu ya. Ya. Kemaluan seseorang atau orang mempunyai sifat malu ya. Iya. Jadi memang kita tidak tahu bahwa kita tidak bisa merangkul semua ya. Itu adalah keniscayaan. Tidak bisa kita merangkul semua golongan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat sulit tentunya. Merangkul semua ya. Berarti dia harus mempunyai sikap harus berubah, ingin berubah. Berarti dirinya sendiri yang berkeinginan berubah ya? Dirinya sendiri untuk berubah, yaitu apa? Dengan mendekatkan orang-orang pesantren atau orang-orang pondok atau orang soleh. Kalau dalam dirinya dia ingin berubah, maka bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau tidak ingin ya sulit. Kebanyakan itu nggak ada keinginan. Bahkan mengjat kita yang latar belakang ngajinan. Nah, itu dijat sok suci lah apalah. Padahal kan kita kenyataannya nggak begitu gitu loh. Oke. Untuk judge atau biasanya lah sok suci ya, gimana itu kan gitu.
Ya nggak apa-apa, aslinya itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sok suci itu berarti kita belum suci kan gitu. Iya. Sok suci berarti kita belum suci, benar perkataannya. Ya memang sok suci karena kita belum benar ya. Terus yang kemudian ketika itu dia malu berarti dia tidak ingin ada perubahan dalam hidupnya. Jadi harus ada kata mencoba. Kata mencoba atau kata kemauan atau tidak malu. Justru malu itu ya, malu itu malah menggiring dia menjadi perbuatan yang tidak baik. Aku malu mau ke masjid misalnya, aku malu mau ke Ibnu misalnya, Oh, iya. aku malu mau ke PNU Iya. karena saya sudah kayak begini ya. Itu nggak boleh seperti itu. Justru dengan mendekat itu kebaikan itu akan datang. Nah, Karena kebaikan itu nanti bahwasanya innallaha quribun minal muhsinin. Jadi Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dekatilah orang-orang baik itu. Para ulama, para orang-orang soleh, para ustadz, para kiai, dekatilah. Karena itu nanti dekat ada dengan apa? Rahmatnya Allah. Seperti itu. seperti itu ya teman-teman. Sudah lengkap, sudah pas jawabannya Kang Rudi ini. Kira-kira teman-teman ini bisa nggak ya melakukan puasa 1 bulan penuh? Ini perlu ikhtiar, usaha. Tadi banyak tipsnya, itu dilakukan pelan-pelan ya, khususnya nggak bisa langsung 100% nggak bisa, tentunya nggak bisa, harus melalui step by step. Tadi banyak sekali stepnya, mendekatkan diri kepada Allah, mencari teman yang baik, jangan malu. Nah ini terutama tadi disebutkan jangan malu kalau mau beranjak ke hal-hal yang positif itu jangan malu. Baik, terima kasih buat Kang narasumber, Kang Rudi Virus, yang sudah memaparkan banyak sekali tentang tips buat para pelajar, bagaimana kita itu tetap bersemangat untuk berpuasa. Nah, tadi ada beberapa tips, kalau kita sering mager, sering scroll, kalau tipsnya tadi itu scroll yang tentang dakwah-dakwah bisa itu bernilai positif. Terus cara meningkatkan diri kepada Allah yang lebih dekat lagi, nah itu pilih teman yang baik-baik. Kalau bisa itu temannya dirangkul lagi supaya bisa ikut kita, golongan kita untuk memperbaiki diri selalu. Terus yang terakhir tadi, kita itu dianjurkan selalu untuk untuk selalu meningkatkan iman. Bahwasanya puasa ini sangat penting bagi kita. Bahkan puasa itu kan kadang kita tidak menangi. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Nah, selagi masih diberikan hidup, selagi masih diberikan nyawa oleh Allah, kita gunakan untuk yang baik-baik saja. Begitu ya Mas Rudi ya? Ya. Pokoknya pantengin terus ya ini ngopi kita. Ngopi itu ngobrol pintar bersama Ibnu IPPNU Desa Bekti Harjo. Kami pamit undur diri, saya rekan Deki Rangga Pamungkas, dan di samping saya Mas Rudi. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.